Akhir zaman adalah sebuah peristiwa yang niscaya terjadi, disadari atau tidak disadari. Bergulirnya waktu menghantarkan kita pada ujung dari kehidupan dunia ini. Kaum muslimin akan menghadapi dua peperangan besar di akhir zaman, sekaligus sebagai penutup segala perang, karena setelah itu tidak ada lagi perang. Kedua peperangan tersebut dijelaskan dalam nubuat akhir zaman. Dua perang ini akan menandai kemunculan Dajjal, karena berdasarkan hadis Rasul bahwa perang tersebut menjadi awal datangnya kiamat. Yang pertama adalah perang Al-Malhamah Kubro. Perang tersebut terjadi setelah kaum muslimin menaklukkan Persia yang sekarang sebagai Republik Iran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila peperangan besar Al-Malhamah Kubro akan berlaku, maka Allah akan mengantarkan tentara daripada orang bukan Arab yang akan menjadi sebaik-baik penunggang kuda dan memiliki senjata perang yang lebih hebat daripada orang Arab, dan Allah mengokohkan agama Islam ini dengan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4090. Hadis di atas menjelaskan bahwa akan terjadi perang dahsyat atau yang disebut dengan Al-Malhamah Kubro. Pada perang ini, pasukan kaum muslimin pembela kebenaran dari seluruh dunia akan melawan bangsa Rum. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, kalian perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bercerita tentang bagaimana kehancuran itu terjadi, di mana perang Al-Malhamah Kubro itu akan terjadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel atau Istanbul Turki saat ini. Lalu setelah peristiwa di Konstantinopel atau Istanbul Turki terlaksana, maka akan keluarlah Dajjal yang akan menjadi saat datangnya fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Dalam hadis lain dikatakan bahwa makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar Al-Malhamah Kubro. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadis tersebut, atau dalam riwayat lain pundaknya. Kemudian bersabda, semua ini adalah sesuatu yang benar, sebagaimana engkau Muadz bin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, perang Al-Mahdi Ad-Dajjal. Setelah berhasil memenangkan perang Al-Malhamah Kubro, maka ini akan menjadi awal peperangan puncak, yakni melawan Laknatullah Dajjal. Perang ini dalam hadis Rasulullah disebut juga dengan perang Gog Magog, Yajud dan Majud. Dajjal keluar di antara umatku selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Isa mencarinya dan membunuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Lalu di tengah huru-hara yang tercipta, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan, yakni di kedatangan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Tepatnya di hari ke-40 atau 41 sejak kemunculan Dajjal. Lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus, Suriah. Isa menemukan Dajjal di pintu Lot, kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah perjalanan panjangnya di muka bumi untuk menebar fitnah, maka di hari terakhir dari pengembaraannya, sampailah Dajjal ke Damaskus. Lalu bertemu dengan pasukan Al-Mahdi yang baru saja kembali dari penaklukan Konstantinopel. Saat itu Al-Mahdi telah bersama Isa alaihissalam. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Namun sebelum Dajjal mencair, Nabi Isa alaihissalam segera mengejarnya. Sampailah ia di sebuah tempat bernama Pintu Lut. Disitulah Nabi Isa menikam Dajjal dengan tombaknya. Kemudian tombak yang berlumuran darah itu ditunjukkan kepada kaum muslimin.